Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Didi berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada pelajaran yang ke-8 dengan tema renang gaya dada. Baik anak-anak semuanya, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, pengertian renang gaya dada, kemudian sikap tubuh, gerakan lengan, gerakan kaki, bernapas dan koordinasi gerak, dan juga kita akan mengenal macam-macam gaya dalam renang. Dan itulah yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak semuanya, olahraga renang memiliki bermacam-macam gaya. Di sini ada 4 gaya, yakni gaya dada, kemudian gaya bebas atau crawl, lalu renang gaya punggung, dan renang gaya kupu-kupu. Nah, namun hari ini kita akan melihat lebih dalam tentang renang gaya dada atau yang sering dikenal dengan gaya katak. Baik anak-anak semuanya, renang adalah cabang olahraga yang dilakukan di air dengan berbagai macam gaya yang dapat dilakukan seperti gaya bebas, gaya dada atau gaya katak, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Sedangkan renang gaya dada disebut juga dengan sebutan renang gaya katak, sebab gerakannya yang mirip dengan gerakan katak waktu berenang. Maka renang gaya dada berarti sebuah bentuk olahraga air yang dilakukan dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dipadukan dengan gerakan tangan dan kaki yang selalu terkoordinasi. Jadi itulah pengertian dari renang gaya dada. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan melihat apa manfaat dari renang gaya dada. Ternyata di dalam olahraga renang memberikan beberapa manfaat bagi kita. Misalnya menyehatkan tubuh karena semua otot akan ikut bergerak saat kita melakukan renang. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pernapasan. Lalu dapat meningkatkan kebugaran tubuh sehingga dapat beraktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Nah, setidaknya ini 3 poin dari manfaat yang dapat kita peroleh dari renang gaya dada. Kemudian, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan renang gaya dada adalah yang pertama, sikap tubuh. Sikap tubuh itu seperti apa? Yang pertama, ketika kita berada di dalam air, badan lurus ke depan. Kemudian, kedua kaki lurus ke belakang. Sedangkan tangan berada sekitar 10-15 cm di dalam air. Lalu, kaki posisinya akan lebih rendah daripada tangan. Kemudian badan membentuk sudut miring. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar yang Pak Didi lampirkan di samping. Nanti kita akan melihat bagaimana cara melakukan renang yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah gerakan lengan. Lengan menggapai ke depan, ini posisi utama. Kemudian kedua telapak tangan menekan keluar ke kanan dan ke kiri, ke arah bawah lalu ke belakang, ya. Jadi
bisa anak-anak sambil memperhatikan gambar yang Pak Dedi tampilkan. Kemudian telapak tangan sejajar dengan dagu. Kedua tangan lurus ke depan secara bersamaan sehingga membentuk gerak meluncur. Lalu, kedua tangan menarik ke belakang seperti bentuk hati. Kenapa? Karena dengan posisi tangan ditarik ke belakang berarti kita akan mendorong badan kita untuk meluncur ke depan. Lalu yang ketiga adalah gerakan kaki. Nah, di sini anak-anak bisa sambil memperhatikan kedua kaki lurus 15 cm di bawah permukaan air. Lalu angkat kedua tumit dan tarik bersamaan ke depan. Nah, ini prosesnya bisa kita sambil memperhatikan pada gambar yang ketiga, 4, dan 5. Lalu putar telapak kaki ke samping, posisi lutut melipat ke bawah. Tendangkan kaki ke belakang dan kembalikan pada posisi lurus bersamaan agar badan bergerak ke depan. Kemudian adalah bernapas dan koordinasi gerak. Ini bagian yang sangat penting karena pernapasan dan koordinasi gerak merupakan gabungan dari berbagai macam gerak, misalnya gerak kaki, gerakan tangan, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini memerlukan koordinasi gerak tangan dan kaki. Mengambil napas pada tiap setengah kayu. Lalu, napas diambil ketika tubuh, terutama kepala, terangkat ke atas. Jadi, ketika posisi kepala kita berada di atas permukaan air, itulah kesempatan untuk kita mengambil napas. Kenapa? Karena napas itu berfungsi untuk menghindarkan tubuh dari istirahat yang tidak perlu, sehingga kita tetap dalam posisi stabil dan terkoordinasi dengan baik saat melakukan renang. Baik anak-anak semuanya, seperti yang tadi Pak Dedi katakan, pada bagian ini Pak Dedi akan menyampaikan beberapa teknik dalam berenang. Nah, ini adalah penentuan posisi tubuh kita saat melakukan renang. Seperti tadi yang Pak Dedi katakan, kaki lurus ke belakang, tangan ke depan, dan badan akan sedikit cenderung lebih naik, sehingga kita dapat melakukan gerakan renang gaya dada dengan maksimal. Nah, posisi tubuh kita akan sedikit miring ke atas, sehingga kita dapat mendapatkan ruang untuk melakukan gerakan. Kemudian, pernapasan. Saat melakukan pernapasan, kita akan mengangkat kepala lalu masukkan ke dalam air untuk membuangnya. Nah, pada kesempatan inilah kita membuang dan kemudian angkat lalu tarik dan membuang kembali napasnya. Jadi, saat melakukan posisi ini, kita selalu pastikan bahwa pernafasan kita selalu terjaga sehingga mampu membantu tubuh kita untuk melakukan koordinasi renang, dan kita akan memastikan tubuh kita selalu dalam posisi yang rileks. Kemudian di bagian yang ini adalah dorongan, tendangan yang kita lakukan pada kaki. Jadi kaki kita akan kita tarik mendekat ke pangkal pinggang atau ke belakang serapat mungkin, lalu kita menendang kembali ke belakang, mendorong ke belakang sambil jari kita itu kita lepaskan sehingga bisa membantu dorongan tubuh kita. Dan pastikan jari itu selalu terkoordinasi sehingga dorongan saat kita melakukan renang dapat dilakukan dengan baik. Kemudian pada bagian yang lainnya adalah kita akan melihat tentang bagaimana kita melakukan pukulan ke belakang. Dan ketika kaki ini kita tarik lalu kita dorong ke belakang, dan pastikan saat kita melakukannya kita dapat melakukannya dengan benar sehingga proses dalam berenang dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah
bagaimana kita menarik, memanfaatkan gerak tangan. Tangan kita lurus ke depan, kemudian tarik ke samping dan posisi siku ke atas. Lalu kita ulangi lagi seperti tadi posisi hati, dan ini kita perhatikan posisi siku kita lurus ke atas. Dan kita dapat melakukannya berulang sehingga dapat kita berenang dengan baik. Nah, untuk penjelasannya tadi di awal sudah Pak Dedi katakan. Ingat, jari kita, tangan kita harus selalu ke depan untuk membantu tubuh kita. Tangan kita menarik air sehingga mendorong tubuh kita ke depan untuk dapat meluncur dengan baik. Baik anak-anak semuanya, Pak Dedi kira itu gambaran singkat tentang bagaimana kita melakukan renang yang baik. Lalu sebagai bahan latihan bagi kita, ada 4 pertanyaan penuntut. Yang pertama, jelaskan pengertian renang gaya dada, kemudian sebutkan macam-macam renang, lalu sebutkan 4 gerakan dasar dalam renang gaya dada. Lalu, jelaskan mengapa diperlukan koordinasi gerak tubuh dan pernapasan di dalam renang gaya dada. Silakan tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian lampirkan di classroom agar dievaluasi oleh Pak Dedi. Baik anak-anak semuanya, Pak Dedi kira sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan